Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37. Ketika Yesus berada di Yerusalem bersama dengan murid-muridnya merayakan hari raya Pondok Daud. Satu hari raya orang Yahudi yang dirayakan biasanya paling meriah, paling gegap gempita, paling menyenangkan. Tetapi ternyata saudara-saudara, ketika perayaan ini yang seharusnya mendatangkan sukacita dari Tuhan, karena ini dirayakan atas perintah Tuhan, harusnya mereka mengalami sukacita dari Tuhan. Mereka hanya terjebak dalam sebuah acara yang rutinitas dan tidak mendapatkan sukacita yang mereka harapkan. Itu sebabnya Yesus berkata di dalam ayat 37, Injil Yohanes pasal 7 ayat 37, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berdiri di puncak perayaan itu. Yesus berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Haus di sini bukan haus secara arti hurufiah, secara jasmani, kita minum air. Tetapi ada satu kehausan, kerinduan akan sukacita dari Tuhan, akan pekerjaan Tuhan, akan lawatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yesus berkata, "Barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Barang siapa yang percaya kepadaku, barang siapa yang percaya kepada Tuhan, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang lahir sebagai orang Kristen dari sejak lahir mungkin kurang merasakan atau kurang menyadari sukacita ketika kita percaya kepada Tuhan. Sukacita dari iman kepada Yesus Kristus. Tetapi coba kita tanyakan kepada mereka yang sungguh-sungguh, yang dari sebelumnya mereka tidak percaya kepada Tuhan, dari kepercayaan dari agama yang lain, lalu dengan sepenuh hati, dengan kesadaran penuh atas jamahan Roh Kudus, dia menjadi percaya kepada Tuhan, memberi diri dibaptis. Saudara, kita bisa tanyakan kepada mereka bagaimana sukacita mereka. Luar biasa. Ada sukacita yang tak terkatakan. Kata Petrus dalam kitab 1 Petrus, sukacita dari Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Yesus di sini. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Saudara, untuk menerima Roh Kudus di dalam hidup kita, kita memerlukan dua hal ini. Yang pertama, bagi kita yang sudah menjadi orang Kristen, yang sudah menjadi orang percaya, kita harus memiliki jiwa yang haus. Harus memiliki jiwa yang haus akan Roh Kudus. Harus mengakui, menyadari bahwa kita sungguh-sungguh memerlukan Roh Kudus di dalam hidup kita. Ingat saudara-saudara, Roh Kudus diberikan kepada kita secara gratis. Gratis, tetapi bukan murahan punya. Roh Kudus itu bukan pemberian murahan, saudara. Bukan. Diberikan kepada kita secara gratis karena memang kita
kita tidak dapat membayarnya. Manusia tidak dapat membeli Roh Kudus. Sejumlah besar uang apapun yang dia miliki, saudara-saudara, sebesar apapun kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, tidak cukup untuk membayar dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Tidak cukup. Itu sebabnya Tuhan memberikan Roh-Nya kepada kita secara gratis, secara cuma-cuma, karena kita tidak bisa membayarnya. Tetapi ingat, saudara-saudara, untuk menerimanya, untuk menerima kepenuhan Roh Kudus, kita harus memiliki jiwa yang haus. Harus mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan juga betul-betul dari dalam hati kita merasakan, mengakui bahwa kita sungguh-sungguh merindukan lawatan Roh Kudus. Ketika Paulus bertemu dengan 12 jemaat di Efesus, murid Yohanes yang menjadi cikal bakal jemaat di Efesus, pertanyaan pertama yang diajukan oleh Paulus kepada mereka dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat yang ke-3, ayat yang kedua. Katanya kepada mereka, Kisah Para Rasul 19 ayat 2, kata Paulus kepada 12 murid Yohanes itu, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Saudara-saudara, pertanyaan pertama yang diajukan oleh Paulus kepada mereka adalah, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus atau belum?" Artinya, saudara-saudara, di mata Paulus, kepenuhan Roh Kudus adalah satu kebutuhan yang sangat pokok, yang sangat mendasar bagi kehidupan orang percaya. Apakah kita menyadari hal ini atau tidak, saudara-saudara? Apakah kita menyadari hal ini atau tidak? Atau kita merasa cukup dengan kekristenan kita seperti sekarang ini? Kalau kita sudah merasa puas, merasa cukup dengan keadaan kekristenan kita sekarang ini, Tuhan tidak akan menambahkan lagi pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Tetapi jikalau kita masih terus merasa haus akan Tuhan, rindu akan lawatan Tuhan, Tuhan menambahkan lagi perkara-perkara rohani di dalam hidup kita, maka kita akan melihat, saudara-saudara, Tuhan akan memuaskan kita dengan pengurapan Roh Kudus-Nya. Itu sebabnya biarlah kita selalu memiliki jiwa yang haus akan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, "Ya Roh Kudus, mari penuhi hatiku. Aku rindu, aku haus akan Engkau." Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.